Waduh, malam minggu, mati lampu, melaku-melaku sama kamu. Malam minggu itu enaknya mager-mager, males-malesan, sekolah libur, nggak ada kegiatan. Ya udah, kita leha-leha mager ger, enak seger. Duh, Sinyo ini mana sih? Orang tak suruh apa ya? Nyapu, bantuin mamine di rumah jualan online, sambal kerupuk mami ini lo banyak. Gak pernah ada pikiran bantu mami, gak pernah. Waduh, mateng ada mami. Wis, alamat. Kemarin suruh belanja pagi-pagi, siangnya suruh ganti oli, malamnya suruh tambal ban. Waduh, repot sama mami. Aduh, tau gitu enaknya ke rumah Kristo ini Kristo. Ini enaknya ke rumah Kristo ya kan. Daripada kita dimarahi mami, lebih baik kita ke rumah Kristo main layangan gitu kan. Ini tak siap-siap dulu wis. Tak siap-siap dulu. Ini masker mana ya masker ya? Mana ya? Wah ini ada hand stabilizer dulu. Kita pakai dulu ini hand stabilizer. Aduh, bahaya. Waduh, cuci tangan sudah aman. Wah, pakai tas yang trendy dulu karena ke rumah Kristo. Nah, ditambah pakai topi biar nggak panas waktu layangan. Sama ini. Ini daerah yang sangat luas, yaitu kecamatan. Nah, pakai kecamatan dulu. Oke, berangkat sambil cari masker ya. Duh, padahal ya kemarin itu habis arisan online, tapi kok rumahku sek kotor ya? Ini Sinyo kemana pisan? Waduh, loh, mami. Nyo, mau kemana? Siapa ya? Oh, mami. Anu Mi, mau ke rumah Kristo siapa? Kristo kentang, Kristo kentang. Rumahnya di mana? Cangar. Bayo. Ngapain? Mau main layangan Mi. Ini di dalam tasku ada layangan 6. Iya. Di dek mana? Itu di Pak No. Pak No. Iya. Jangan apalagi ke Cangar lo, jauh. Aduh Mi, lah katanya mami tadi mager-mageran. Corona. Alami, kan udah pakai masker, pakai stabilizer kok. Bantu mami ini lo nyapu. Gak mau Mi, wong kemarin mami udah suruh pagi-pagi suruh belanja, siangnya suruh ganti oli, malamnya suruh tambal ban mami ini lo. Aku nggak dapat. Senar layanganmu tak putul no kabel lo. Aduh kok diganti kabeh sih Mi senar layangan. Kemarin udah mami ganti jadi senar kopling. Ya iki ya. Rusak lo ya. Enggak Mi, jangan Mi, lihat Mi, mereknya Tantan itu loh Mi. Wis tala turutono mami. Gila, ya wis rusak. Aduh Mi. Gila, kamu nuruti mami, nanti tak beli no layangan 10. Beneran lo ya Mi ya? Iya, tapi gak boleh keluar. Ya wes tak bantu aja mami bakale. Ya ngapain aja Mi? Nyapu. Tapi aku mager lo Mi. Oh tak getak lo kon. Mau Mi, ayo. mau alami. Ayo. Ayo mulai bro, sis. Ayo mulai. Mulai dong. Apa sih masih mager lo? Elre, ayo. Bangunin. Hei siaran. Kamu siaran, aku tak tidur. Maaf. Boleh lanjut pupuk nggak? Lagi. Ini sore-sore enak memang mas tidur. Apalagi di Batu dingin banget ya beberapa hari. Dingin, kak dingin nggak? Dingin memang. Aku mager ya. Terus kita mulai apa nggak ini? Gak usah wis. Gak usah. Anak-anak pasti di rumah mager. Bener aku tak benerin tempat dulu tak tidur lanjut. Iya. Maaf. Selesai. Tuh, aku udah pakai baju tidur mau. Ya nggak apa-apa. Mau tetap pakai sarung. Dingin. Oke, biarlah yang mau pakai sarung tetap pakai sarung, yang pakai selimut pakai tetap selimut.
Terus ya pakai baju tidur, tetap pakai baju tidur. Tapi kita jam 4:30 sore ini kita akan mulai Elohim Radio. Aku tak melek dulu ya. Udah melek. Region 3.6 gitu. Oh iya. Oke. Elohim Radio. El Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Waduh, mulai dulu aku. Oh iya. Mager nih. Asik kalau kayak gini-gini. Iya. Sore-sore Mager. dingin ya kan. Mager tuh apa sih? Mager. Mager tuh kalau aku cari di Google itu nggak ada artinya. Cuman dia adalah kependekan dari kata males gerak. Oh. Artinya males melakukan aktivitas lain. Kayak aku tadi udah asik HP-an, males banget mau ngapa-ngapain. Terus habis itu Putra tadi udah selimutan, udah mau bobo tuh. Terus habis itu suruh ngapain pasti males ngerjain aktivitas lain Iya, gitu. apalagi kalau teman-teman di rumah nih ya, sobat Eri kalau di rumah nih, waduh, sekolah Iya. dingin, Iya. sekolahnya daring lagi ya, nggak sekolah. Itu kayak, wah puji Tuhan. Karena jamnya kurang ya. Nggak perlu mandi, aku nggak perlu berangkat ke sekolah. Yang penting pakai seragam. Wah. Iya tuh. Di rumah tuh adekku kalau misalkan pagi ya, dia tuh atasnya seragam, tapi bawahnya training biasa. Dan belum mandi. Ya pasti tahu sobat Elre ada yang seperti itu juga ya. Iya. Tapi ya, hati-hatilah. Ini kondisi yang mengerikan buat kita. Wah. Waduh. Kan tuh zona nyaman kita gitu ya. Bener. Kenapa sih kita mager? Kenapa coba? Kalau biasanya sih ya, kalau aku ada apa namanya, atau kita kan ya, aku sendiri atau biasanya anak muda itu kalau mager itu kita lagi stres. Oh. Aduh, lagi ada masalah, males. Iya. Pasti Iya. lebih baik itu telusur. Rebahan ya. Maaf bahasanya. Rebahan, maaf ya. Iya. Terus akhirnya kita cari, udahlah, akhirnya nggak cari aktivitas yang lain ya, aktivitasnya itu dengan kita rebahan, Iya. malas-malesan Benar, seperti benar, itu. benar. Dan juga kenapa sih kita sering mager? Dan ini aku mengalami sih, kalau kita biasanya pernah nggak yang namanya besok libur kok, akhirnya kita malam tidur apa enggak? Begadang dong. Ya, Iyalah. Nonton film. Nah, karena begadang itu kan kita apa namanya sampai mungkin jam 2 jam 3 gitu ya baru Iya. tidur. Terus pagi-pagi bangun, akhirnya seharian kan lemes ya. Iya. Itu kita mager. Ini nih hasilnya begadang semalam. Kan hari ini libur. Kantong mata udah menampung. Aduh. Itu yang pertama, yang kedua itu. Oh gitu, tapi ya yang bikin kita mager itu karena mungkin kita malas buat gerak ya. Apalagi kalau udah jarang bergerak, kayak misalkan kalau bangun pagi buat olahraga gitu udah males banget Iya, gitu karena ya. kamu punya kebiasaan nontonin YouTube terus, kamu punya kebiasaan games atau Iya, nonton drakor yang nggak Netflix habis-habisnya. tuh. Iya, itu Nah, bikin itu. kita tuh jarang gerak, akhirnya kita mager. Terus bisa jadi kita itu bosen atau jenuh Nah, nih. apalagi kondisi sekarang nih. Bener. Hati-hati guys, hati-hati sobat Elri. Hati-hati tuh yang mungkin udah terbiasa sekolah daring dengan jam pelajaran yang Bener. dikurangi sama seperti nggak sama tuh kayak waktu kita ketemu di sekolah dan lebih bisa memanipulasi ya mungkin saya bisa Betul. bilangnya ya. Itu karena kita bosan atau jenuh ya udah deh mager Iya, aja. kadang juga bosan jenuh tuh bikin kita capek, lelah ya kan. Berisik di. Ini kalau kamu ini berisik di sini. Wah. Jedung gitu. Ya, kadang tuh kita capek, kadang itu lelah ya kan. ya. Motivasi udah nggak ada buat ngapa-ngapain. Ya udah Oh. mending tidur aja gitu kan. Iya. Kalau nggak gitu nih ada biasanya saya kalau nggak suka aktivitas satu hal tuh ya. Ada satu hal yang nggak suka, nggak mau. Nah mending di rumah aja. Apalagi nggak suka mungkin olahraga atau apa, akhirnya harus nggak ada aktivitas, akhirnya mager terus ya. Iya. Iya. Aku banget kayaknya. Waduh, nonton bola sampai jam 3. Waduh, iya sih. Aduh, besoknya pasti mager. Oh iya. Udah kalah. Itu pengalaman Budi. Iya. Nah, itu contoh-contoh kalau kita biasanya mager atau Kenapa malas sih kita gerak. mager ya? Tapi itu bahaya loh. Kalau kita terus-terusan mager, kita mengambil diri kita itu ya di kondisi seperti itu, aku fine. Dan akhirnya gitu. Aku baik-baik saja. Benar, dan akhirnya itu bisa membuat persepsi bahwa kita tinggal di zona nyaman, ya nggak sih? Apalagi ada kan sampai viral atau hashtag hashtag ini zona nyaman gue gitu. Jadi Ya, kan bener. ini zona nyaman. Kayak mereka malah bangga dengan kondisi seperti itu. Bener, Padahal itu kondisi
yang Bahaya ya? benar Masa bisa jadi. bahaya? Bisa jadi bahaya loh Oh, nih kalau iya? misalkan kita mager terus-terusan, kita berada di zona nyaman kita yang akhirnya kita nggak menggali potensi apa lagi sih yang ada dalam diri kita, Nah. menumpuk kreativitas yang ada dalam diri kita terus nggak mengembangkannya, kan bahaya tuh. Bahaya, apalagi ya itu dari segi apa ya, kehidupan jasmani mungkin ya. Kalau kerohanian, kamu mager-mager terus di zona nyaman, gimana bertumbuhnya? Tapi kan zona nyaman bikin nyaman. Wah, Wah, kayaknya kita harus bahas lagi nih di Wah. segmen selanjutnya nih. Segmen selanjutnya kita akan mau bahas, tapi kita mau dengerin lagu nih. Waduh, aku boleh dulu ya. Iya, Lagunya apa boleh ya? lagunya apa ya? Oke, Wah, teman-teman, pasti- jangan kemana-mana. Ya. Kita akan kembali lagi setelah ada lagu yang luar biasa ini. Wah. Tiada sepertimu. Kita akan putar saat lagi. Check it out. Kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Dan kau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Dan kau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku
Oke, terima kasih buat Sobat LR yang sudah membawakan satu pujian yang luar biasa ya. Kita kembali lagi di segmen selanjutnya nih bersama kita. Tetap di LR Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Iya. Wah. Mager. Mager nih. Stop mager guys. Wah, jangan sampai lah kita terus-terusan mager. Iya, karena itu kan zona nyaman yang berbahaya ya. berbahaya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan nih harus tahu ada yang namanya gejala-gejala kalau kita sekarang berada di zona nyaman. Iya. Kayak gejala yang pertama nih ya. Waduh, oke Mbak Udah ini. mulai Apa ya, Mbak ini? udah mulai ya. Kita tuh kadang kalau misalkan kita ada di zona nyaman, kita tuh fokus pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak mau tahu tuh urusan orang lain, tentang kebutuhan orang lain. Jadi kita berfokus pada diri kita sendiri. Sama kalau misalkan saya ambil contoh tentang pelayanan nih ya. Pelayanan di gereja, kalau misalkan kita terlalu berfokus dengan diri kita, itu kita kayak ngerasa, oh aku mau ambil pelayanan yang bagusnya buat aku aja. Nggak mentingin buat butuhnya gereja ini pelayanan buat apa sih gitu. Yang penting aku ikut, aku nggak ngurusin gereja mau butuhnya buat apa aja. Kayak gitu. Terlalu berfokus pada diri kita sendiri. Padahal seharusnya fokus kita itu kan tertuju pada satu nama, yaitu Yesus kan harusnya. Dan kalau misalkan teman-teman udah ada di zona nyaman gitu ya, kadang itu kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya nggak sih? Jadi kayak nggak butuh orang lain banget gitu. Ya, akhirnya aku mampu kok gitu kan. Akhirnya membuat suatu hal itu kita kerjain ya, kita kerjain. Pusatnya ya kita aja. Ya, kita kerjain sendiri. Bahkan akhirnya bahayanya kalau kita terus mengandalkan kita sendiri, akhirnya setiap apa yang kita kerjakan, apalagi sebagai anak Tuhan, entah itu pelayanan ataupun pendidikan dan sebagainya, itu akhirnya kita jadikan itu sebagai rutinitas. Itu kata yang sangat mengerikan ya untuk buat kita semua ya. Apalagi kalau kita menganggap itu ya udahlah ini waktunya ini kok, aku ikuti, aku bisa kok. Oh iyalah aku siapin. Wah, merasa kayak kita tuh punya power yang super banget, akhirnya nggak butuhin orang lain banget kayak gitu. Dan ketika kita tuh kayak misalkan tadi kalau bisa Mas Putra bilang kita udah terjebak nih dalam yang namanya rutinitas ya kan. Misalnya contoh kita di gereja gitu kan, kita tuh udah terjebak rutinitas. Oh iya, aku melayani. Aku hari ini melayani ini, melayani itu. Nah, gereja kayak gitu ya. Nah, kita tuh malah kayak menganggap diri kita, oke, aku udah di track yang benar. Oke, aku udah di hal yang tepat gitu kan. Nah, akhirnya kita tuh malah menolak tuh yang namanya evaluasi. Oh, kritik dari orang lain gitu ya istilahnya ya. Padahal sebenarnya kita juga perlu lihat tuh ya, kita tuh sedang apa gitu kan. Entah kita ini sedang jatuhkah dalam dosa kita, mementingkan diri sendiri kita, nggak berpusat pada Tuhan kah gitu kan. Sebenarnya kita juga perlu tuh yang namanya evaluasi. Bener, apalagi kan kita di gereja itu juga punya kakak rohani ya. Bener. Punya kakak rohani yang di situ kita bisa tanya-tanya juga, kita bisa konsultasi juga sama kakak rohani atau itu guru-guru selama minggu teman-teman semuanya kan ya. Betul, kan biasanya setiap hari kan ada tuh renungan, terus pasti kan kita kasih feedback. Iya, kan, hasil dari renungannya apa kayak gitu. Bahaya ya kalau misalnya kita nggak mau nerima evaluasi dari orang lain ya. Ya kalau sampai kondisi seperti itu, terus kita juga akhirnya jatuhnya kita kan merasa benar, gitu kan. Itu yang paling hati-hati teman-teman. Akhirnya kita gampang menyalahkan orang lain. Ya enggak kok, itu kamu yang salah kayak gitu kan. Kondisi-kondisi keadaan seperti ini kan itu jebakan dari zona nyaman. Zona gitu nyaman. Kalau kita udah ngerjain suatu hal terus enggak kok, mereka nih yang salah. Mereka nih pokoknya yang salah, aku yang paling benar kayak gitu. Nah, itu harus kita kita lihat lagi ya. Itu akhirnya menyulitkan bagaimana pertumbuhan kerohanian kita juga. Iya. Kalau bahas tentang zona nyaman nih ya. Dulu itu kan waktu kita masih ketemu waktu ibadah, masih ada tuh ya. Kan ada doa pagi tuh setiap jam 5. Itu jam-jam di mana zona nyamannya kita gitu nggak sih? Iya tuh, diuji banget tuh kalau misalkan Putra di luar kota, gitu ya. Mungkin yang masih di Batu gitu kan jam 5, jam 4 subuh itu kan itu jam-jamnya itu enak-enaknya banget tidur. Sedangkan di gereja ada namanya doa pagi, dan kan kita harus keluar dari zona nyaman itu buat datang ke rumah Tuhan, doa pagi gitu. Itu pengalaman gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal zona nyaman tuh ya, jadi inget satu tokoh nih di Alkitab, Musa. Musa tuh ternyata pernah mengalami zona nyaman loh teman-teman gitu kan. Kalau ya zona nyaman yang pertama mungkin dia pernah rasakan tuh gini. Emang sih Musa ini kan hidupnya lahir ya gitu kan. Ya. Lahir dalam ketidakpastian. Ya. Akhirnya kan ratu
Putri Firaun. Putri Firaun. Nah, itu apa ya? Kalau sekarang mungkin diangkat gitu ya. Jadi anak itu hidupnya enak. Oh, Iya, karena dia tinggal di istana. ada U-nya ya. Ada U-nya gitu kan. Enak. Enak banget Biasanya ya orang kan. Batu tuh setiap kata dikasih imbuhan gitu ya. Batu, Waduh. betul. Batu. Dan itu juga semua kebutuhan jasmaninya pasti tercukupi di situ ya kan. Tapi ketika dia tuh berusia 40 tahun, Ya. Musa ini ngambil resiko, ya kan? Dia tuh berusaha keluar dari zona nyamannya, juga ingin ini bangsanya sendiri ini biar bisa lebih maju. Lebih maju kan? akhirnya. Karena dia dipicu dari setelah dia membunuh salah satu orang Mesir itu nggak ya? Ya, Ya, akhirnya akhirnya kan dia membela orang Ibrani. Makanya dia kan melarikan diri tuh. Kejar-kejar. Wah, akhirnya dia pergi. Waduh. Itu. Tapi setelah itu kalau nggak salah nih ya emang bener sih. Bukan kalau nggak salah ya, emang ceritanya gitu. Kalau ngomongin salah Musa ini, dia juga pernah mengalami zona nyaman yang kedua. Ketika dia setelah kabur itu kan dia ada di padang gurun Median ya. Terus dia ketemu sama Yitro tuh. Nah, setelah itu kan dia memperistri dari anak Yitro itu. Nah, setelah itu kan si Musa ini dapat ternak. Ya dia mengembalakan ternak banyak, istilahnya dia kaya raya lah istilahnya gitu. Dan dia udah gak pingin, dia ada di zona nyaman lagi tuh. Udah Akhirnya enak nih pokoknya dengan kondisi seperti itu. udah punya banyak ternak, udah punya istri, tinggal di padang gurun itu adalah termasuk zona nyamannya Musa yang kedua. Kalau dari kisah Musa ya. Dan akhirnya pada Keluaran pasal 3 ayat 11. Musa dipanggil oleh Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini Musa mulai diarahkan oleh Allah untuk keluar dari zona nyamannya, untuk masuk kepada namanya zona iman. Kembali kepada tujuannya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa juga merasa bahwa Musa ini kayak enggak, kok aku sih Tuhan? Iya, aku ini kan bertanya-tanya bukan gitu kali ya. Betul. Iya, kok kan aku nggak punya kemampuan seperti apa namanya orang lain dan sebagainya gitu kan ya. Tapi Allah Bapa memberikan peneguhan kepada Musa. Aku yang menyertai engkau dan akhirnya dengan penyertaan Tuhan, Musa benar-benar keluar dari zona nyamannya yang enak itu kan ya, enak. Iya benar. Dengan kehidupan yang mungkin dia udah punya keluarga dan sebagainya. Betul. Akhirnya dia harus membantu untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ih, keren banget loh, zona nyaman ke zona iman. Dan bahaya, aku juga mikir gini, gimana ya coba ya seandainya nih kalau akhirnya Musa nggak mau gitu. Iya. Kan nggak ada yang namanya peristiwa apa namanya laut terbelah. Benar. Terus seluruh bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Iya, gitu kan. ada kisahnya tiang awan, tiang api, kayak gitu-gitu ya. Itu udah keputusan yang akhirnya buat kita itu harus keluar namanya dari zona nyaman. Kalau teman-teman menuju zona iman gitu ya. Kalau teman-teman udah merasa di kondisi seperti itu, minggu ya ibadah online Jambi tuh, oke Jambi tuh. Iya. Itu. Ayo, siapa nih? Itu ngeri sih ya. Iya, itu ngeri. Apalagi ibadah itu kan biasanya kita kan nyatet nggak sih kalau kita waktu di gereja? Kalau waktu di gereja nyatet. Ya, gitu kan. Kalau ini udah ada tulisan muncul sendiri kok. Iya benar. Karena kalau misalnya kita ibadah online gitu ya. Kalau sekarang tuh banyak banget distraction-nya. Antara wah angop nih ngantuk, ambil selimut dulu. Haus nih, wah minum dulu. Padahal lagi puji-pujian. Iya. Itu kita harus berhati-hati dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Betul. Waktu kita di sekolah untuk harus benar-benar keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita, satu antara kita semakin mekar atau kita semakin semakin mekar itu kayak gimana sih? Ya karena banyak rebahan gitu ya. Akhirnya kita terus rebahan, mager gitu kan. Orang tua, apalagi tadi tuh yang cerita di awal tadi, orang tuanya minta tolong apa, dia sesuka hatinya. Iya, benar. Itu salah satu contoh, itu adalah gambaran kita masing-masing. Betul, itu gambaran ya saya juga gitu ya. Disuruh apa? Males gitu. Malah harusnya kalau kita sekarang dengan kondisi seperti ini, kalau aku merasanya ya, aku merasa bahwa inilah kesempatan kita untuk apa yang bisa kita kejar, yang nggak bisa waktu kita kejar waktu dengan kondisi yang normal yang dulu, kita kejarlah sekarang dengan kondisi waktu teman-teman yang ada di rumah lebih banyak. Iya. Apa ya yang bisa aku kerjakan?
oh aku mau bikin apa namanya apa tuh baca Alkitab, baca renungannya Komitmen baca. rutin. Aku mau ada saat teduh yang benar-benar seandainya pagi aku sekolah, siang, dan itu kan bisa. Iya. Betul. Saat ini bisa. Karena seperti itu. ya itu tadi waktu luangnya lebih banyak Lebih daripada banyak. teman-teman yang harus sekolah ketemu pada umumnya ya. Kalau balik lagi tadi ke kisah Musa yang mengirim bangsa Israel tuh ya ke tanah perjanjian, itu kan istilahnya kalau misalnya kita tadi udah bahas di depan, itu kan berarti fokusnya Musa itu kan nggak pada dirinya sendiri ya. Dan itu ada di Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Ya memang banyak di antara kita yang tidak biasa untuk meninggalkan zona nyaman. Kadang tuh kalau misalkan mau keluar dari zona nyaman itu kayak berat gitu. Iya. Iya nggak sih? Bener. Ngerasa nggak sih? Bener. Ya kan? Dan ada yang paling penting nih. Apa? Namanya pertumbuhan rohani atau perubahan karakter yang baik. Itu setelah kita tuh mau memutuskan untuk Betul. kita keluar dari zona nyaman. Betul, kata mulai itu loh Nah, yang bikin mulai susah itu ya ya kan. kan? Mulai itu ya mulai harus diniati dari diri sendiri pastinya. Niat, betul, niat. Pasti ada resiko teman-teman. Tapi dari resiko itu kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Iya, Ada betul. pertumbuhan rohani, perubahan karakter. Perubahan karakter itu kan macam-macam ya. Biasanya kita di rumah seenaknya sendiri. Semuanya sendiri. Akhirnya kita bisa mengatur waktu. Mulai menata dengan baik. Orang tua mungkin tiap hari ketemu sama kita kan memang, aduh hari gimana buat sekolah. Kayaknya itu kita bisa benar, wah bisa buat di rumah itu. Posting time-nya nggak cuma sama teman-teman aja, tapi Iya, sama keluarga. Keluarga akhirnya merasakan, oh meskipun anak ini di rumah, ini benar-benar hatiku ikut adem. Asik. Itu damai. Ya Sobat LRE, belajar dari kisah Musa yang mau keluar dari zona nyaman, masuk ke Zona iman. Nah setelah ini masih ada video ya. Hah? Iya benar. Video tentang apa sih? Kayaknya bantu banget pokoknya. Iya, Mau tahu? pasti. Mau tahu? Lihat setelah ini ya. Mau tahu? Mau. Ya udah. Udah nggak jadi mager, aku mau lihat video aja abis ini. Di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang mager. Bukan bikin pagar, tapi malas gerak. Jadi, siapa yang mau tahu? Tahu gak sob, 1 dari 4 orang Indonesia malas gerak. Teknologi yang tambah maju bikin orang tambah malas gerak. Sekarang buat beli makan yang warungnya cuma sejauh 200 meter aja bisa online. Mau belanja di minimarket juga tinggal klik-klik abangnya udah datang bawa belanjaan. Yang lebih gokil lagi, cemilan aja sekarang bisa dibeli online. Udah mager, tambah banyak makan cemilan. Badan tambah gembul, yang pasti badan jadi gak sehat. Dalam istilah kesehatan, mager disebut sedentari. Sedentari yaitu menghabiskan waktu dengan duduk atau berbaring, baik di tempat kerja, di rumah, atau di perjalanan. Main HP seharian juga bisa disebut mager. Tapi ingat, tidur pas dosen lagi ngejelasin materi tidak termasuk mager, karena tidur tak digolongkan sebagai sedentari. Nah, ternyata mager itu bahaya sob. Perilaku mager sebenarnya bisa berisiko terhadap penyakit penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, keropos tulang, bahkan bisa mempersingkat waktu hidup. Selain itu, mager pas disuruh emak belanja beresiko dikurangin uang bulanan juga. Tiap orang punya waktu untuk mager, tapi waktu yang dihabiskan untuk mager juga sangat beragam, mulai dari kurang 3 jam antara 3 sampai 6 jam lebih. Riset kesehatan dasar menyebutkan 1 dari 4 orang Indonesia mager selama 6 jam sehari. Nah, kalau ada temen lo yang sudah lebih dari 6 jam gak gerak, coba dicek. Jangan-jangan bukannya mager, malah pingsan. Sementara itu, penelitian Jurnal Internasional Riset Lingkungan dan Kesehatan Publik 2016 menempatkan orang Indonesia nomor 4 dari 7 negara Asia Tenggara yang malas gerak lebih dari 5 jam sehari. Nah, untuk melawan gaya hidup mager, perlu tuh sob untuk olahraga minimal 30 menit sehari atau seenggaknya 2,5 jam per minggu. Banyakin utang juga bisa mencegah mager, karena bakal sering lari dikejar penagih utang. Nah, sob, jadi yakin masih mau mager terus? Daripada mager, mending ager. Ayo gerak. Aha. Kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wah, udah nggak jadi mager nih. Nah, apalagi kita sudah tahu nih tentang apa namanya
kisah gitu kan ya di Iya. contoh tokoh Kisah di Musa. Alkitab yang akhirnya punya keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Putusan Betul. besar dari zona nyaman ke zona iman. Akhirnya bisa membawa bangsa Perubahan yang Israel Ke keluar tanah dari perjanjian Mesir. tuh. Dan ada perubahan besar dari situ ya dia. Wah, keren banget itu namanya. Terus nih, gimana sih? Misalkan nih teman-teman di rumah mau tahu cara ngatasi mager tuh gimana coba? Ya kalau kita nggak mager, kita nggak mulai mager gitu ya. Biar kita nggak seperti itu. Kalau aku kalau aku yang pertama kurangi begadang. Aduh. Begadang jangan begadang. Yang mulai kurangi begadang dan juga mulai atur waktu untuk kita bisa olahraga. Oh iya, bener banget Karena aku sudah buktikan. Maaf, ketawa-ketawa kenapa? Nggak Mengalami ya. Pasti kamu mengalami. Kenapa tuh? Kalau aku sih mengalami gitu loh. Sulit banget tuh rasanya. Sulit ya. Oh iya ya. Tapi kan udah mulai kan ya. Udah mulai. Nah. Dan mulai tuh pegel-pegel. Betul. Oh iya iya. Apalagi iya. di kondisi saat ini, Ya. di tengah pandemi saat ini, kita harus ditutup bagaimana imun tubuh kita itu kan baik, ya kan? Kalau aku ini sudah hampir lebih dari 1 bulan sih. Aku bersyukur sekali sih. Kalau aku tuh selalu tidur jam setengah 10, jam 10 itu. Oh, ya? Pokoknya aku jam 10 itu udah rasanya kayak udah mau, Waduh. berat banget. Iya. Dan pasti bangun pagi akhirnya bisa apa namanya? Kak Yos share Renungan ya. renungan itu dibagi sebar. Bisa langsung setelah itu baca olahraga pagi gitu. Iya. Aku sih lebih ke suka jalan kaki Oh, sih. jalan kaki. Jalan kaki cari tukang sayur, masak. Oh kira bener-bener jalan ke olahraga. seberang beli cari tukang bubur, makan sarapan di situ. Enggak sih, bener-bener sih apa namanya? Enggak begadang, terus akhirnya bisa atur waktu untuk olahraga. Dan aku buktikan loh, seharian tuh di tempat kerja itu fresh. Nggak ada Iya, yang tapi namanya benar ngantuk. banget. Iya, Benar. benar banget itu kalau olahraga pagi itu bikin nggak tahu ya, tapi ketika bekerja itu kayak happy terus aja gitu bawaannya, Nah. nggak yang lesu. Jadi jam 1, jam 2 itu udah lesu itu kok enggak kalau misalnya pagi olahraga. Itu biasanya gitu. memang karena kita begadang, kurang tidur itu sih. Iya, Saya mesti olahraga kok gitu ya berarti. semangat Tuh, ya. semangat ya. Yang 2 udah. Tapi nih ya, kalau misalkan kita dengar dari kosakata anak muda zaman sekarang tuh muncul kosakata overthinking. Waduh. Apa sih itu? Overthinking tuh. Jadi kalau misalkan kalian lihat di media sosial gitu ya, ada anak-anak yang zaman sekarang tuh bahas kamu jangan terlalu overthinking karena overthinking itu biasanya datangnya malam gitu ya. Pas kita udah mau tidur terus habis itu mikirin banyak hal kayak gitu. Akhirnya nggak tidur. Nah, dia nggak tidur. Nah, kalau misalkan teman-teman ngalami overthinking tuh kan ya, karena overthinking itu kan bisa bikin kita jadi mikir. Seharian rebahan kayak gitu. Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Padahal Habis nggak ini ngapa-ngapain. Padahal nggak ngapa-ngapain, tapi cuma mikir doang nggak. Wow. Padahal kan ada yang tagline tuh just do it gitu kan. Oh, Jadi langsung. jangan cuma mikir doang tapi kerjakan Oke, gitu. amin Ibu Yeni. Tapi kalau ngomongin soal just do it ya, kita juga tuh mesti punya yang namanya deadline. Oh, oke. Ya kan? Misalkan ini kapan kita mesti melakukan satu hal ini. Ada jangka waktunya Nah, gitu ya. Kan sebenarnya kalau itu lebih dari deadline kita, itu kita pasti akhirnya nggak ngerjain akhirnya. Iya. Mager. Bener. Oh, enggak kok. Aku udah. Udah. Oh Untung iya. aku belum Maaf mulai. ya. Tuh, gitu. dikerjain tuh tugasnya. Iya, siap. Terima kasih lo ya. Sama-sama. Karena memang dari mager dari situ kan kalian mengingatkan aku. Iya, jadi kita bawa materi tapi ingetin diri kita sendiri ya. Sama-sama mengingatkan juga berkaca. Saudara materi ini baca gitu kan. Aduh, Oh, ini tugas aku kuliah belum juga selesai ya ampun. Ini kapan selesainya? Tapi aku bersyukur loh, kalian tadi mengingatkan. Berarti yang namanya kalian bisa keluar dari mager, carilah teman-teman yang produktif. Akhirnya bisa mengingatkan, bisa mau, ayo kamu bisa bantu nih. Akhirnya teman-teman itu kan bantuin kita Iya, gitu kan terpacu ya. karena teman-teman itu tadi ya. Bener, dan nggak membawa kita itu alah sih gampang. apa-apa, weh. Apa, santai. santai. Kalau kena kata santuy, nah itu. Santuy coy. Itu bahaya. Tapi setelah kita berhasil keluar dari zona nyaman kita ya, keluar dari kemageran kita itu kita harus kasih reward buat diri kita sendiri. Apresiasi buat diri kita. Wah, ternyata kita bisa satu langkah lebih maju nih. Hore. Seneng gak sih kesana? Misalkan nih, udah rutin olahraga tuh, terus habis itu ada satu hari yang buat cheating day, misalkan. Oh, aku ada cheating day, tapi aku cheating week.
Jadi seminggu. Itu bukan cheating day akhirnya semua. Iya, aku mau setiap apresiasi. hari. Setiap hari. Jadi aku seminggu olahraga, seminggu enggak loh. Jangan sampai. Nah, bukan hanya itu aja, kadang itu kita kalau misalkan ada pekerjaan, bukan ya, waduh kok nggak selesai. Sekolah kayak iya, PR-nya kok banyak ya, Iya, di rumah bener-bener. ini PR-nya banyak. Bener nggak sih? Bener banget. Nah. Adikku tuh sampai kayak gitu. Jadi dia udah pagi sekolah gitu, siang atau sore itu dia masih ngerjain tugas. Aduh. sampai situ. Terus apalagi gurunya bilang, saya tunggu sampai jam 12 siang ya. Apalagi sekarang pengumpulan tugasnya lewat aplikasi gitu Iya. kan. Wah. Nah, Karena kan bikin stres ya rasanya ya. Iya. Kita boleh loh sebenarnya untuk curhat sama orang lain, orang-orang terdekat kita. kita ya bisa kan? curhat sama orang tua kita. Bisa. Ya. Terus kemudian ke kakak kita juga boleh. Ya, Kakak pembimbing rohani juga Pembimbing boleh rohani ya. juga boleh. gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa ya ini ya. Kalau kita bahas mager, teman-teman, mungkin kalian pasti punya nih di rumah itu punya nih. Aku mager apa ya? Iya. Masalah sekolah. Betul. Bisa jadi itu pendidikan termasuk ya, atau masalah pekerjaan. Pekerjaan. Terus yang ketiga masalah dengan keluarga. Akhirnya kita malas bantuin orang tua. Ya. Kita udah sekolah di rumah, masa kita nggak bantuin orang tua sih? Terus apalagi kamar sendiri nggak dibersihin dan sebagainya. Ya, Dan yang betul. kelima adalah mager cari jodoh itu bahaya loh, guys. Males gerak cari jodoh. Topik gak apa-apa ya topik ini. Kok langsung diam? Males gerak cari jodoh. Tapi itu yang lebih kan penting bahaya. lagi jangan sampai mager pelayanan lah ya Oh. istilahnya. Tuh, Itu yang paling penting. Apalagi Jadi, kita mager nggak nonton Ilre atau ibadah. Kalau udah waktunya jam ini ya ibadah. Ya kan? Bener, bahaya itu. Apalagi kita mager, ya harus stay tune terus ya. Jun, asik. Boleh. Di setiap hari Sabtu itu 4:30 sore, kita langsung duduk manis. Duduk manis. sangat santuy gitu ya. Iya, atau di pagi hari kita bisa meluangkan waktu kita, diri kita untuk mengatur kita untuk bisa bersaat teduh dengan Iya. renungan di elohim.id. Dan juga di hari Minggu jam 7 kita ada ibadah online di channel YouTube-nya Elohim Ministry pastinya ya. Ya. Kita bisa beribadah bersama keluarga-keluarga kita di rumah Jangan ya. sampai buat itu suatu rutinitas, akhirnya ya udahlah gitu. Ya. Bener. Nah dan juga buat adik-adik ini ya, ini pasti nggak mager, nggak malas gerak, tapi malah gerak banget ya kan. Di Sunday Fun Day jam 8:15 Nah. ada aktivitinya juga loh. Wah aktivitas juga iya aku loh, tuh ya biasanya kan? lihat kayak gitu lucu-lucu banget. Benar. Nah, itulah Sobat RD, keluarlah dari zona nyaman. Ya. Kita harus introspeksi diri dulu. Namanya evaluasi. Tadi disampaikannya Ya. ada evaluasi, terus Jangan sampai berfokus pada diri sendiri. nah, terus jangan menyalahkan keadaan sekitar kita dong. Balik lagi ke kita, wah memang kondisiku sekarang memang ada di seperti ini, aku harus yang keluar dari zona Betul. ini. Seperti firman Tuhan hari ini. Luar biasa kan? Kita rubah mager jadi ager. Apa tuh agar? Ayo gerak. Wih, cakep. Baru kepikiran dia. Ayo gerak gitu. Enggak, tadi di video itu ada. Ada. Oh ya. Kita rubah zona nyaman menjadi zona Zona iman. iman. Wah, Luar biasa banget tema hari ini. Ya. Dan kita pasti akan bahas tema-tema yang menarik juga di minggu-minggu ke depan. Oh, Tetap pasti. stay tune di El Rey minggu depan ya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu jam 4:30 sore. ya tetap di Elohim Radio. El Radio, Region 3.16 FM. Raising souls for the kingdom. Sampai Sampai jumpa. Nggak mager sekarang, nggak mager. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanku di dalam
rasakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan.